Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prilly. Saya Genta. Kalau biasanya kita ada di mana ya Genta? Biasanya kita di ruangan. Kalau sekarang ini suasananya beda banget. Ya kita kan biasanya ngobrol-ngobrol. Kita biasanya cuma ada para panitia ya. Ya kalau sekarang ada cowok-cowok ganteng, ibu-ibu yang cantik banget. Mas Hidij. Waduh, ya benar-benar. Kabel. Jadi kan di sini tuh kita ada di acara pemilu Genta. Pemilu ya. Di acara apa sih Genta kalau lebih jelasnya tuh? Kopdar dan panggung diskusi netizen medsos dan pilkada. Waduh, sekali lagi ya kita bareng-bareng ya, kita di acara Kopdar dan panggung diskusi netizen medsos dan pilkada. Tepuk tangan dong. Santai aja, kalian juga untuk para undangan juga bisa sambil ngopi-ngopi, sambil minum, ya, kita santai aja ya. Santai aja. Kan dibarengin sama artis ya, artis yang kayak Prilly, bener saya kayak Prilly, mas yang kumisan ketawanya kayak ngejek, kumisnya naik mas. Jadi kalau kamu Gentau dia usia berapa sih kamu? Ya, masih di bawah 17. Waduh, nggak mungkin. Masa badan segerdu gini usianya 17. Di bawah nggak mungkin ini. Pembodohan ini, pembohongan. Enggak wis, saya pokoknya wis udah di kongkon nyoblos nama aku. Waduh, kalau saya masih usia 18 tahun. Kamu berarti nanti tahun ini kita pertama kalinya nyoblos ya? Iya, nyoblos. Pertama kalinya kita nyoblos ya. Nyoblos. Kalau tahun-tahun yang lalu kita hanya bisa jadi penonton setia. Seneng Seneng nemen nih. Ada mangan enggak mangan sih. Kalau aku seneng nyuwili makanan di panitia. Biasanya kan selalu disediakan kan. Iya. Terus ngeterno ambil nggak update status apa? Biasanya lah wis mari nyoblos iya. Status, benar. Semari nyoblos sampai ngene jempol iki ngene aja. Jempol. Kandu jempol. Hah? Kandu jempol. Apa gitu terus? Jempolnya mentek. Untuk mas-masnya jangan tegang ya. Karena ini acara yang sangat santai. Fresh gitu ya. Fresh aja, enjoy aja sama kita. Di sini kita ada hadiah nih Genta. Hadiah itu? Ada souvenir. Nanti Prilly akan ngasih pertanyaan buat yang bisa jawab akan dapat souvenir yang sangat bagus dari Warta Bromo. Foto-foto ya? Jadi kalau udah di ruangan ini nanti kita kasih pertanyaan, ada yang jawab, kita kasih souvenir. Di mana-mana apa? Di luar ruang ini juga ada lomba foto dengan background acara di-upload di media sosial. Oh iya. Itu kayaknya apa itu? Pada souvenir ada bisikan setan, souvenir. Souvenir ya. Caranya bagaimana? Oke, kalau tadi caranya untuk lomba foto itu kalian bisa foto di dekat acara kita. Terus dikirim ke IG-nya Warta Bromo dan Facebook-nya Warta Bromo. Nanti hashtagnya apa? Kopdar Warta. Iya, hashtagnya. Hashtag. Oh iya benar banget. Nanti akan diseleksi sama juri-juri yang ganteng. Jurinya ada di pojokan situ kayaknya ya. Mas biasanya delok gayane apa? Iya. Apa jurinya yang kameramennya yang hitam manis. Kayak orang mana? Aku jangan delok orang berkumis merinding. Kadang ganteng. Kalau aku keringetan ya mungkin. Apalagi kalau lihat bapak yang berkumis. Enggak ya. Langsung aja gimana kalau kita langsung ke pertanyaan. Iya, pertanyaan. Buat mas-masnya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, silakan dipasang kupingnya tajam-tajam karena Prilly mau ngasih pertanyaan dan siapa yang bisa menjawab akan dapat souvenir dari kita ya. Iya. Wis langsung ngacung si ya, gak rebutan karet ya. Jangan dijawab dulu, langsung ngacung aja. Yang ngacungnya paling cepet. Belum Pak, belum, itu kesemangatan ya Pak ya. Mungkin buat istri tercinta di rumah. Langsung dikasih apa nanti souvenirnya? Ya langsung dong, kita ya. kasih, karena nanti kita dibilang bohongan. Iya. Langsung dari kita ya. Pertanyaan pertama, sambil selfie ya Mas ya? Iya, sambil selfie. Masnya tuh di situ sambil upload, sambil selfie ya, sambil dengerin pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama, disimak ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Berapa pasang calon Bupati Pasuruan? Siapa namanya?
Ini yang pertama ngangkat tangan, yang kedua ngangkat tangan, yang ketiga ngangkat tangan, yang ngangkat kumis cuma Anda. Enggak ya, langsung kasih mic-nya ke Bapak itu Genta. Bisa diperkenalkan dulu namanya berdiri Bapak, monggo. Dari mana perkenalkan? Tes. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maskur dari LKP Gempol. Ya, halo LKP Gempol. Monggo Pak. Untuk Bupati Pasuruan hanya Mek Siji, Ya. Siapakah itu? Gus Irsat. Waduh, nama kepanjangannya siapa dan calonnya siapa Pak? Duh, Dan wakilnya siapa? Lali aku. Aduh, mau masuk lagi souvenir kok setengah loh Pak. Kok setengah piye? Masa 3,5? Ya apa Pak? Ngerti ini Gus Irsat tak ada? Ya, itu wes gandengane. Kalau saya kan gandengannya gental, cici. Kalau Gus Irsat gandengannya sama siapa? Wakilnya siapa? Aduh, ajar juk. Dihitung loh Pak ya. 1, 2, Nyerah. 3. Waduh eman Pak, nanti dapat souvenir dari istri tercintanya aja ya di rumah. Tes 1. Ya masih belum Bapak, waduh semangatnya. Ya, monggo, Pak, Perkenalkan, dikenalin. nama saya Wito Hartono dari Bolowarmo Purwosari. Waduh, Bolowarmo ya. Tepuk tangan dong buat Bolowarmo. Tangan semuanya ya. Ya, terima kasih. Pasangan Bupati, Wakil Bupati Pasuruan, Kabupaten Pasuruan adalah Gus Irsat dan Gus Mujib. Apa bener ya? Ini saya nggak tahu Tonggoku jawabannya. dewe. Jawabannya itu Irsat Yusuf. iya bener. Jawabannya itu benar Bapak. Monggo dikasihkan Kak Maya. Waduh, Pak itu loh ada kamera bisa dilihat kan aku dapat nih cie. Bojoku aku malah bojoku. Nah, tepuk tangan yang meriah buat Bapak yang udah dapat souvenir. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang kedua. Dipasang telinganya buat mas-masnya. Aduh, kumisnya naik lagi. Iya. Mas, kalau angkat tangan ya, jangan angkat kumis. Iya. Saya nggak ngerti dong. Nanti takut salah paham. Lanjut. Lanjut pertanyaan yang kedua. Aduh, pertanyaannya ini apa ya? Saya gemeteran kalau di hadapan orang ganteng-ganteng. Pertanyaannya tuh bagaimana bentuk surat suara pemilu Pasuruan? Bentuknya. Sekali lagi, bagaimana Ngacung sih ya. bentuk surat suara pemilu Pasuruan? Bapak ini, monggo Pak. Masnya nggak apa-apa nanti kalau Bapak ini salah, Masnya bisa. Tapi kayak aneh dulu itu, mandar salah. Ya Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Sudarsono dari ILKP. Halo, Pak. Jawabannya adalah di sisi kiri gambarnya Gus Irsat, di sisi kanan bumbu kosong gitu. Saya mau ngasih jawaban benar nggak? Wow, bener banget Pak. Monggo Mbak Maya dikasihkan apa namanya souvenirnya. Wong wis generasi Heeh. otak ya. Heeh. Si muda-muda itu gak ngerti pemilu ini. Oh, ini yang sisi pemuda Ya, ini iya, gimana apa? ya? Bukan, mungkin dia ada sifat ngalah untuk yang tua. Tua, iya, positif Karena, aja ya. Positif saja ya. Iya. Langsung bapaknya beda, guyune beda malah. Untune hilang moro Pak. Enggak. Tepuk tangan buat Bapak tadi dong. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak tadi. Terima kasih. Bapak tadi itu Bapak siapa namanya? Saya lupa. Bapak ILKP. Ya, Bapak ILKP aja ya. Selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Pertanyaannya sangat gampang ya. Tapi kalau ini pertanyaannya dari Gubernur Jawa Timur. Kita pindah ke Gubernur ya. Pertanyaannya, berapa kandidat calon Gubernur Jawa Timur? Nah, Bapak yang di belakang. Bapak yang di belakang ya. Bapak, tolong kesini aja ya Pak ya. Nanti Maju aja lah kameranya ya. bisa muter-muter. Maju aja Bapak. Pak, ojo nyorono kameramen Pak, maju aja. Masa kok muter-muter Pak. Maju Pak, sini Pak, di sini Pak. Dikenalkan Maju Pak. aja wes Pak, gini monggo Pak. Gratis sekolah dia tambah. Monggo Pak. Jawabannya apa Pak? Perkenalan dhisik. Mriki lho Pak, Joko diwedi. Nanggung Bapak iki rek.
Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Juno Pak, nggak kerungu Mas Juno. Nama Abdullah Leko. Ya. Iya Pak Abdul. Yang bilang baru sunat, saya sudah dulu sunat. Ngawur, arek nom-nom iki yo. Wis potol kok. Astagfirullahaladzim, monggo Pak. Waduh, faktor tua. Pertanyaannya, berapa kandidat calon gubernur Jawa Timur? Dua Dua aja? Ya. Nggak mau lebih? Pak. Jangan gugup Pak, santai aja. Dua. Kasih tangannya ke kamera berapa? Dua. Iya. Tepuk tangan buat Pak Abdullah. Terima kasih Bapak. Wis aku ae sing takok saiki gantian. Cek awakmu sing takok wong tuwek to sing anu. Lek awakmu sing ganteng takon loro sing wedok ya, sing rapat. Iya. Aku ae sing takon ya. Ya. Dipasang benar-benar ya Apaan nih sih dipasang? kupingnya. Oh iya. Sebutkan satu pasangan calon gubernur Jawa Timur. Oke, kalau ini baru baru yang muda ini. pemuda wis parana April. Cek kaget ora April. Enggak, kalau yang laki-laki saya aja ya. Iya wis. Saya Hilmi dari Purwosari Amisam. Iya. Kandidat nomor 1 yaitu Gus Ipul, Tonggo Dewe, terus kali Mbak Putih, Bule. Nggih, bule nggih. Kan satu kandidat. Nggih. Iya dah. Polos banget nih. Bener. Polos banget. Wong Purwosari dhewe. Wong Purwosari Cidek ya. dhewe. Budene jare apa? Buli. Heeh, bulike. Cek Gus Ipul jare tanggone. Tanggone ya. Iya, cek buka FIFA mbakku. Pak Emil masku. Aduh. Ya wis ah, wis ngene ae wis. Iki koyo aneh aku kudu ngelap-ngelap dhisik ya. Ngelap-ngelap sih, ya. Ya apalagi kita langsung ke acara selanjutnya aja ya. Ya wis. Iki acara selanjutnya ini sangat menarik dan bisa didengar secara enak banget ya karena ada seri pilkada. Dan seri pilkada ini akan dipandu oleh kakak yang sangat cantik dan sangat menarik. Kepada kakak Maya kami silakan tepuk tangan yang meriah buat kakak Maya. Gimana, semangat? Semangat ya. Banyak yang muda kok, bapak-bapaknya sama ibu-ibunya aja semangat. Masa yang muda nggak semangat ya kan? Baik. Nah, saya ingatkan lagi bahwa selain tadi ada souvenir, juga nanti akan ada lomba foto. Jadi buat teman-teman silahkan selfie, ambil foto atau majang foto saya. Enggak. Jadi foto dengan backdrop atau dengan suasana saat kita sedang sharing ini, nanti kita berkesempatan untuk mendapatkan souvenir cantik. Caranya dengan mengupload di sosial media dengan menandai Warta Bromo, bisa di Instagram, bisa juga di Facebook. Nanti langsung kita seleksi, ada 3 calon pemenang yang bisa mendapatkan hadiah dengan penilaian juri. Baik. Untuk acara selanjutnya, sekarang kita akan memasuki acara sharing pilkada. Dan untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para netizen, admin Facebook, admin Instagram yang sudah bersedia hadir dalam acara ini. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan dulu kepada Ketua Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Bapak Winaryo Sujoko untuk memberikan sambutan tentang acara ini. Monggo Pak, dipersilakan. Permisi adik-adik. Yang merasa yang paling tua di sini. Boten Pak, ada yang lebih tua kok Pak. Monggo. 15 tahun loh. 15 tahun yang ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan sore hari ini saya pribadi sangat berbahagia bertemu dengan orang-orang yang di dunia maya terkenal, di dunia sesungguhnya tidak terkenal. Buktinya tadi karena saja tidak ada MNKL, kan tidak terkenal namanya. Tapi ketika di dunia maya namanya terkenal sekali. Followernya banyak, temannya banyak, tapi di sini tidak ada temannya yang lain. Itu.
Jadi ini yang kemudian saya berbahagia karena bertemu dengan orang-orang top yang konon ceritanya sudah punya banyak follower. Saya juga follower itu gak ngerti apa artinya, juga gak ngerti. Oh, pengikut akan begitu. Jadi saya ini sekedar buat-bukan saja. Dulu Facebook dibuatkan orang saya. Kemudian baru punya WA itu ketika jadi KPU kan gitu. Jadi artinya memang saya gaptek di situ. Ya jadi kalau dengan adik-adik semuanya kalah jauh saya ini. Tapi saya menang pengalaman karena sudah punya istri, sudah punya anak, menang pengalaman dengan adik semuanya ini. Jadi untuk itu pada kesempatan sore hari ini karena ini adalah serial pilkada bersama dengan Warmo, maka ini ya silakan dinikmati pilkada dengan ala guyonan, demokrasi dimaknai dengan cara yang santai, yang santun, kemudian tapi bisa mengena. Ya, silakan di luar sana ramai ribut, tapi kalau di sini semuanya dalam keadaan bahagia, maka kemudian nanti akan dibalik berita di media massa menjadi hal yang sangat mudah. Demokrasi itu mudah kalau adik semuanya sepakat untuk menjadi mudah. Demokrasi itu ruwet ketika adik semuanya yang punya follower banyak ini membuat ruwet. Makanya karena yang ada di sini ini adalah orang yang pilihan semuanya. Tepuk tangan untuk adik semuanya. Untuk itu saya harapkan karena ini penting. Serial pilkada ini ya bagaimana pemilihan bupati, bagaimana pemilihan gubernur nanti secara jelas akan dijelaskan oleh pemateri dari KPU. Saya hanya mengantarkan saja. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kegiatan sore hari ini dan alhamdulillah pesertanya juga banyak melebihi 12 orang. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhiran wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Lagi Pak, lagi. Salam sukses lagi Pak. Salam sukses. Pilkada sukses. Pasuruan aman. Dokter, waduh, terima kasih Bapak Mirario. Baik, sekarang kita langsung saja karena tadi sudah banyak yang bapak-bapak, laki-laki semuanya. Sekarang ada narasumber cantik yang akan menemani Maya dan kecantikannya tapi ya masih cantikan ibu lah. Ada Ibu Titin Wahyuningsih dari Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Pasuruan. Monggo dipersilahkan. Tepuk tangannya mana dong? Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semangat pagi. Alhamdulillah. Sore hari ini hari khusus, saya tuh jarang memakai baju lapangan. Hari ini saya memakai baju lapangan. Setelah nyampe, ternyata seragamnya sama teman-teman Warmo. Ternyata kompak ya, sehati ya. Cuman bedanya kalau di sini KPU, jadi kalau depannya KP, jangan dianggap KPK ya, KPU, Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih teman-teman, mungkin saya langsung berdiri saja sambil berdiri. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu, berkumpul bersama-sama dalam rangka sharing ya, Kopdar, Kopi Darat. Nah, kalau Kopdar itu saya ingat zaman dulu itu ada orari itu ya. Saya dulu pernah ngikut juga di orari itu. Kalau Kopdar juga bertemu seperti ini, kemudian silaturahmi, bercerita banyak hal, kemudian juga ada panggung diskusi. Nah, di sini kita memang temanya diskusi terkait pemilu kada dengan teman-teman kelompok netizen dan medsos. Karena kita menyadari bahwasanya teman-teman ini yang hadir di sini satu orang, tapi di belakangnya sudah banyak ratusan orang pengikut. Jadi informasi yang kita sampaikan di sini satu kata, ya kan, bisa satu kata ini menyebar ke banyak pihak, banyak segmen yang bisa membaca. Dan untuk itu kita menganggap bahwasanya netizen ini salah satu segmen yang memang digarap oleh KPU. Jadi KPU RI ini menetapkan ada 11 segmen yang digarap dalam sosialisasi yang harapannya dari segmen-segmen ini bisa meningkatkan partisipasi. Salah satu segmen yang digarap oleh KPU RI secara nasional adalah netizen. Karena kita menyadari bahwasanya kelompok netizen ini adalah kelompok yang ibaratnya kalau kita memegang pisau, ibaratnya pisau atau sebilah pisau ini kan tergantung pemegangnya. Kalau yang memegang ini kemudian menginformasikan sesuatu itu mencerdaskan, maka cerdas pula masyarakat kita. Atau tapi kalau sebaliknya, maka akan terjadi sebaliknya.
karena informasi itu tajam. Kalau istilah enggak tahu, salah satu televisi saya ingat setajam silet itu ya. Dulu itu kan ada terkenal seperti itu ya, karena informasi itu seperti itu. Kemudian di terakhir, kejadian terakhir ini terjadi di Bondowoso. Salah satu masyarakat sudah ditangkap oleh cyber gara-gara penulisan status di Facebook yang memberikan informasi atau menghujat atau menyebarkan informasi yang mengandung isu-isu bukan isu sara, satunya apa namanya, informasi hoax itu ya, kemudian ditangkap dalam rangka pilkada. Itu sudah ditangkap oleh cyber karena memang di dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak saat ini di kepolisian, mulai Kapolri sampai dengan Kapolres, itu ada kelompok cyber yang memang khusus menangani tentang penyebaran isu-isu sara dan hoax. Jadi di sini maka kita sangat penting menurut kami berdiskusi dengan teman-teman netizen agar penyampaian informasi-informasi di media yang memang sangat penting ini tidak sampai menjebak perorangan, kemudian tidak sampai menyebarkan isu atau menyebarkan informasi yang menjadikan masyarakat lebih apatis kepada pemilu. Harapan kami teman-teman netizen ini membantu kami untuk bisa menyebarkan informasi kepemiluan sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kepemiluan dan masyarakat ini semakin tertarik untuk turut serta mensukseskan pemilu. Itu sih tujuannya yang pertama. Tapi kalau dengan teman-teman netizen ini saya kira kalau menyampaikan informasi-informasi pemilu seperti kelompok klasikal yang lainnya, saya kira kita tidak bijak karena teman-teman, saya yakin teman-teman sudah sangat paham bagaimana terkait kepemiluan. Mungkin untuk informasi-informasi itu kita lebih enaknya diskusi ya, diskusi perkembangan kira-kira apa sih yang perlu kita diskusikan terkait penyelenggaraan pemilu. Hanya di awal saja ingin kita sampaikan bahwasanya tahun 2018-2019 ini adalah terkenal dengan tahun politik. Karena tahun 2018 tepatnya 27 Juni 2018 kita akan menyelenggarakan pilkada serentak. Kabupaten Pasuruan ada 2 pemilu, pemilu gubernur wakil gubernur dan memilih bupati wakil bupati. Kemudian tahun 2019 tepatnya tanggal 17 April 2019 kita juga akan ada gawe besar namanya pemilu, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Nah, 2 tahun ini memang tahun-tahun yang terkenal dengan tahun politik sehingga tidak sedikit atau tidak jarang di medsos ini banyak bergulir diskusi-diskusi tentang perpolitikan atau kepemiluan. Nah, tentunya kalau masalah pilkada Pasuruan teman-teman sudah sangat paham, tadi sudah dijawab ada 1 pasangan calon. Kemudian surat suaranya bentuknya sudah sangat paham. Sebelah kiri foto pasangan calon, sebelah kanan ada kolom kosong. Gubernur ada 2 pasangan calon, sudah disebutkan tadi nama-nama calonnya. Mungkin hanya sekilas refresh saja bahwasanya kenapa pilkada serentak 2018 ini dilakukan secara serentak. Ini kita mendasari Undang-Undang 10 tahun 2016. Jadi tentang perintah amanah undang-undang pilkada serentak. Yang dimaksud serentak di sini adalah serentak seluruh Indonesia. Serentak baik tingkatan provinsi ataupun tingkatan kabupaten kota. Tetapi nanti secara nasional ini akan dilakukan serentak pada tahun 2024. Jadi 2024 sebanyak 34 provinsi 561 kabupaten kota ini serentak nasional menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Menuju 2024 ini baru dilakukan bertahap. Gelombang pertama 2015 dilakukan pilkada serentak pada daerah-daerah yang kepala daerahnya akhir masa jabatannya tahun 2015 dan semester awal 2016. Kemudian gelombang kedua 2017 di Jawa Timur hanya Batu dilakukan bulan Februari pada daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya 2016 semester akhir dan 2017. Gelombang ketiga nanti 27 bersama-sama kita 27 Juni karena akhir masa jabatan kepala daerah kita adalah tahun 2018 dan 2019. Dan pemilu dilakukan bergulir 5 tahun sekali. Yang kemarin 2015 pemilu, nanti 2020 akan ada pilkada serentak lagi.
Yang 2027 Pilkada serentak, 2022 ada lagi. Yang kita 2018 seharusnya 2023 Pilkada lagi. Namun karena menuju 2024 ini hanya 1 tahun, kita tidak Pilkada di tahun 2023. Itu nanti akan diisi oleh pejabat sementara. Baru 2024 kita serentak secara nasional. Mungkin ini awalan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman netizen. Monggo nanti kita berdiskusi saja, berdiskusi lepas Mbak Maya, silakan nanti dipandu. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Bu sudah pandangan sekilas kepada kami. Dan monggo dipersilakan untuk teman-teman yang masih ada unek-unek. Misalnya ada yang tidak tahu bagaimana caranya nyoblos, pakai apa, gitu-gitu itu. Monggo dipersilahkan untuk bertanya. Tujuan kita adalah mensukseskan pilkada ya Bu, benar ya Bu ya. Monggo dipersilahkan untuk bertanya. Oke, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya perkenalkan, nama saya Agus Sudarsono dari ILKP. Begini Bu, dari undangan yang saya terima adalah diskusi Reboan Pasuruan bicara bersama KPU Kabupaten Pasuruan, sosialisasi pilkada damai, menolak hoak dan kampanye hitam. Dari sisi kami netizen khususnya umumnya dan dari grup kami ILKP, kami pingin sebuah kerjasama, artinya kerjasama informasi dalam hal ini, seperti judulnya menolak hoak. Kami minta dari kepengurusan ILKP, kerjasama informasi yang kami maksud adalah setiap informasi yang tampil di postingan kami itu kami perlu kontak, perlu cross check dan recheck tentang, dalam hal ini tentang KPU. Kira-kira kita harus bekerja sama dengan siapa di bagian humas KPU untuk mengcounter ini. Jadi minta tolong, kalau kami sudah diberikan jalannya, yang kami harapkan adalah quick response. Jadi kami dari ILKP sudah punya slogan no sara, no lapak, no politik, dan no hoak yang terakhir. Artinya setiap informasi berdurasi paling lama 5 menit. Kalau itu memang cross checknya salah, jelas bahasa kita lembut gitu, hilang. Jadi kami butuh quick respon dari KPU. Jadi kalau kami diberikan akses saat kami mengcounter masalah itu, jadi minta tolong quick responnya. Jadi jangan diabaikan gitu loh. Jadi ini yang terpenting untuk dari judul yang ditampilkan oleh Warmo adalah sosialisasi pilkada damai dan menolak hoak. Ini yang kami garis bawahi di sini adalah menolak hoak. Jadi mohon maaf bahasanya sudah agak kopdar, bukan hoak gitu, lebih enak soalnya gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan. Langsung dijawab saja ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Agus dari LKP. Kalau tidak salah Lingkar Kriminal Pasuruan Pak ya? Lintas. Info Lantas Kriminal Pasuruan, iya. Saya beberapa kali sih di Facebook melihat itu memang Info Lantas ini followernya banyak banget ini. Karena informasinya juga sangat up to date ya. Jadi begini, untuk informasi di KPU itu ada namanya pejabat informasi publik PPID ya. Itu nanti yang mengepalai adalah Kasubag Teknis Pak Bambang, nanti bisa langsung ke situ atau bisa langsung ke Facebook kita, ke Instagram kita. Nanti kita akan upayakan untuk memberikan quick response ya. Jadi kita akan secepatnya lah untuk memberikan respon terkait informasi yang mungkin bisa kita respon ya. Tapi dalam catatan begini, kenapa? Adminnya hadir di sini. Ini Mbak Nisa, itu admin kita. Baik, itu kita perkenalkan. Mbak Nisa, ini admin sosial media kami. Akan disampaikan alamatnya. Kalau saya nggak hafal, yang tahu Mbak Nisa. Sini Mbak Nisa maju. Monggo
Monggo, Bisa Mbak. maju sini Mbak Nisa, biar dikenal. Biar nanti tidak hanya dikenal di itu. Kita ada Instagram, Facebook, kemudian kita juga ada Twitter. Jadi kalau kemudian misalnya ada persoalan atau isu-isu atau informasi-informasi yang perlu di respon oleh KPU, bisa nanti dilinkkan ke medsos kita. Nah, kemudian nanti kita upayakan secepatnya lah kita untuk memberikan respon-respon tersebut. Yang terpenting jelaslah ke media. Nah, itu. Kemudian yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman, pada saat kita memberikan respon tentunya persoalan-persoalan yang kita respon itu karena KPU ini kan ada kepastian hukum. Jadi tentunya bahasa-bahasa mungkin pemberian respon itu kalau kemudian bahasanya tidak segaul teman-teman ya mohon dimaklumi. Pasti kita pakai bahasa-bahasa yang memang dari sisi regulasi itu diatur itu aja sih. Monggo nanti Mbak Nisa bisa menyampaikan alamat-alamat Facebook kita atau medsos kita. Kita siap nanti akan mengkanter informasi yang bisa meluruskan agar masyarakat menjadi lebih cerdas karena mendapatkan informasi yang betul-betul akurat itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Des. Monggo Mbak Nisa, untuk alamatnya langsung disebutkan saja biar dicatat sama teman-teman. Untuk alamatnya, untuk Instagramnya KPU Kabupaten Pasuruan nggak pakai spasi. Untuk Facebooknya KPU Kap Pasuruan, Twitternya juga KPU Kap Pasuruan. Untuk segala kegiatan yang ada di Kabupaten Pasuruan khususnya pemilu, berita-berita dan lain-lain baik di tingkat kabupaten, desa dan kecamatan itu bisa dilihat di websitenya KPU www.kpud.pasuruan.go.id. Ya, sudah jelas ya. Jadi untuk wadah, untuk media bertukar informasi karena ini netizen juga dari media sosial, yaitu Facebook dan Instagram. Dan pastinya ini untuk mempermudah teman-teman supaya tidak gampang terjebak oleh berita yang tidak benar, khususnya masalah pilkada. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Atau mungkin sebelum masuk ke pertanyaan Mbak ya, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, pada tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 2 April ini KPU ini punya gawe besar yaitu pengumuman DPS, daftar pemilih sementara. Jadi daftar pemilih sementara ini sudah diumumkan di balai desa, ditempelkan. Harapannya masyarakat ini bisa melihat apakah namanya terdaftar atau anaknya yang sudah punya apakah terdaftar atau belum. Tujuannya agar masyarakat bisa memberikan masukan tatkala ada yang belum terdaftar misalnya, atau tatkala ada penulisan identitas yang kurang benar. Ini nanti bisa dilaporkan di PPS setempat. Tetapi untuk keluarga besar netizen atau kelompok netizen tentunya tidak begitu tertarik untuk melihat di balai desa, bisa langsung mengakses di webnya KPU RI, jadi KPU Go ID. Itu di situ nanti ada SIDALI, Sistem Informasi Daftar Pemilih. Di situ nanti panjenengan bisa buka, kemudian panjenengan bisa memilih, misalkan Jawa Timur, Pasuruan, kecamatan mana, desa mana, tinggal ketik nama dan tanggal lahir di situ. Atau bisa juga dengan mengetik NIK. Jadi di situ nanti muncul apakah nama Anda sudah terdaftar atau belum. Kalau terdaftar nanti di TPS mana, itu sudah ada di situ. Kalau kemudian ada kesalahan dalam informasi atau di data pemilih itu, panjenengan bisa membuka media kita atau program kita di e-footer. Ya, itu nanti ada daftar pengisian formulir untuk pendaftaran pemilih. Jadi nanti data itu kita gunakan, ini khusus punyanya KPU Pasuruan yang e-footer ini. Nanti di situ nanti akan diakses oleh teman-teman, panjenengan isi saja misalnya
namanya siapa, kalau ada kesalahannya mana, kalau belum terdaftar diisi saja belum terdaftar atau pemilih baru. Itu nanti oleh teman-teman KPU Kabupaten, operatornya nanti akan disampaikan kepada petugas kita di tingkat desa agar melakukan perbaikan atau penambahan pemilih. Ini salah satu informasi terkait tentang pemilih. Selain itu juga untuk pemilu itu kita semuanya prosesnya pakai IT semua, termasuk pencalonan. Ingin melihat calon, bagaimana visi misi calon, buka di web kami. Ingin melihat siapa calon di seluruh Indonesia, buka KPU Go ID pencalonan. Di situ akan muncul di seluruh Indonesia itu calonnya siapa saja. Jadi itu yang bisa saya informasikan. Monggo kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya. Baik, zaman sudah semakin canggih. Jadi yang susah sekarang mudah banget, semuanya sudah bisa diakses di website dan media sosial. Lanjut kita ke pertanyaan. Tadi ada yang mau bertanya, monggo. Perkenalkan diri dulu ya Mas ya. Terima kasih waktunya. Saya Hendrik dari IT Yadika. Mungkin ini ada dua pembahasan yang nanti saya ajukan. Pertama mengenai PKPU nomor 5 tahun 2017 dengan perubahan dari PKPU nomor 9 tahun 2015. Saya mau mengajukan ini menjadi sangat viral di negara sebelah, yaitu di Malang. PKPU nomor 5 tahun 2017 mengenai dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seperti kasus yang di Malang, bahwasanya calon wali kota yang saat ini terjerat sebagai tersangka, apakah PKPU tidak ada untuk merevisi undang-undang tersebut agar menguatkan dari kedua paslon tadi untuk digantikan karena tindak pidana. Karena selama ini PKPU belum ada kabar resmi mengenai perubahan PKPU tersebut. Sehingga apabila paslon tadi mundur karena pidana, ya otomatis nanti dari lingkup daerah tersebut tidak ada calon sama sekali. Bagaimana KPU untuk memberikan solusi semacam itu? Dan yang kedua mengenai di bidang IT-nya, mungkin ya beberapa tindakan yang dilakukan sama KPU mengenai data informasi ataupun publikasi yang saat ini dilakukan, ya saya sangat salut mengenai undang-undang yang dianut dari Kemendagri nomor 3 tahun 2017, yaitu mengenai informasi publik dari PPID, bahwasanya data yang dipublikasikan itu kan sudah sesuai dengan apa yang akan dipublikasikan. Namun apabila ada netizen yang meminta data yang belum dipublish, apakah Kominfo dari pihak KPU tadi dapat menyediakan data tersebut? Mungkin bisa opsinya diupdate lebih cepat di website media yang lain gitu aja. Udah itu aja, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Memang kalau netizen itu yang diketahui kan bukan hanya Pasuruan, tapi seluruh Indonesia bahkan dunia ini lebih tahu dulu. Karena memang aktivitasnya kita di internet itu ibaratnya kalau kita berbicara tentang dalil dulu ya, ibaratnya dulu itu kan ada dalil yang mengatakan bahwasanya dunia ini kan sangat sempit ya. Ini terbukti bahwasanya dengan IT itu kita bisa mengetahui, bisa kemana-mana. Kita tidak di mana-mana tapi bisa kemana-mana. Itu luar biasanya. Termasuk pertanyaan yang dipertanyakan oleh Mas Hendrik ya, Mas Hendrik ini terkait pencalonan. Ini tidak terjadi di Pasuruan, tapi terjadi di beberapa tempat. Salah satunya Kota Malang. Sebelum Kota Malang, Jombang, Kabupaten Jombang. Jadi kalau di Jombang itu salah satu pasangan calon itu terkena OTT. Kalau di Malang itu terkena kasus dugaan tindakan korupsi. Sehingga mereka posisinya kemarin ada tarik ulur, KPK harus menunda penetapan penetapan tersangka. Ada pihak lain yang menyuruh menunda, tapi pihak KPK tidak mau karena KPK punya prosedur dan regulasi sendiri. Akhirnya ditetapkanlah sebagai tersangka. Nah, hubungannya
dengan penyelenggaraan pemilu ini berbeda lagi, karena KPU itu memiliki peraturan KPU terkait pencalonan yang disebutkan tadi, peraturan nomor 5 tahun 2017 tentang pencalonan, dan ini adalah penerjemahan dari Undang-Undang 10. Kalau undang-undang tidak dirubah, maka KPU tidak akan merubah peraturan KPU, karena peraturan yang disusun oleh KPU ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi di undang-undang itu disebutkan bahwasanya penggantian calon itu diperbolehkan karena 3 hal. Yang pertama adalah karena meninggal dunia. Yang kedua berhalangan tetap. Yang ketiga sudah ada putusan yang ingkrah bahwasanya dia adalah masuk terpidana 5 tahun. Kan begitu. Jadi 3 ini. Meninggal dunia jelas. Berhalangan tetap seperti apa? Berhalangan tetap itu misalnya sakit, kemudian tidak bisa melakukan fungsi tubuhnya secara maksimal, misalnya stroke atau koma, itu masuk berhalangan tetap. Nah, hanya 3 hal ini yang boleh diganti. Nah, yang nomor 3, kalau putusannya belum ingkrah, apalagi kalau masih tersangka, ya kan? Ini masih belum masuk pada item ketiga. Maka di sini KPU atas perintah undang-undang yang diterjemahkan dengan PKPU tidak bisa melakukan proses penggantian. Karena hukum Indonesia ini kan hukum positif. Jadi sebelum ada putusan, maka masih positive thinking yang berjalan, kan begitu. Inilah fungsinya. Kalau kemudian dibalik, kemudian dipaksakan, kemudian digagalkan pencalonan, ternyata tidak masuk terpidana, atau putusannya ternyata bebas misalnya, KPU juga yang kena. Maka di sini Mas, jadi kita tidak bisa merubah, KPU tidak bisa melakukan perubahan PKPU sebelum undang-undangnya dirubah. Itu yang jelas. Selama undang-undangnya masih berbunyi seperti itu, maka KPU tidak melakukan perubahan. Sampai informasi paling akhir, memang statement di Ketua KPU RI juga menyatakan seperti itu. Jadi itu makanya kemarin ada kalau melihat diskusi-diskusi di televisi itu ada yang harus ada perpres dan lain sebagainya, itu sebagai solusi-solusi. Tapi sampai saat ini keputusannya tidak akan ada perubahan calon sebelum putusannya ingkrah. Itu. Partai pengusung tidak boleh menggantikan calon. Namun apabila dari pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota itu desak agar membentuk undang-undang perwal ataupun peraturan bupati yang terbaru mengenai menguatkan apabila paslon tadi itu terpidana, apakah itu bisa membantu dari PKPU? Kalau berbicara hukum tata negara itu kan ada urut-urutannya. UUD 45 kan begitu ya. Kemudian undang-undang, kemudian perpres, kemudian peraturan-peraturan. Perbuk, perwali ini posisinya di bawah. Jadi tidak bisa aturan yang berada di bawah termasuk PKPU, perwali, perbuk dan lain sebagainya tidak akan bisa dibuat jika bertentangan dengan undang-undang. Sementara yang mengamanatkan 3 hal tadi itu adalah undang-undang. Jadi harusnya kuncinya di undang-undang ini yang dirubah. Baru di bawahnya mengikuti undang-undang. Jadi begitu. Baik, saya pikir sudah jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai PPID yang kedua. Iya, mengenai PPID ya. Informasi publik. Informasi publik ini ada informasi serta-merta, kemudian ada informasi setiap saat, ada informasi yang dikecualikan. Salah satu informasi yang dikecualikan itu adalah informasi pribadi. Itu tidak boleh di-share terkecuali seseorang itu menyetujui, itu ya. Kemudian informasi serta-merta. Kalau informasi serta-merta itu kita selalu tampilkan. Kemudian ada informasi setiap saat. Setiap saat itu ada selalu informasi. Jadi tergantung informasinya, Mas. Kalau memang informasi yang diminta itu sudah merupakan keputusan, misalnya di KPU ya, informasi itu sudah keputusan KPU, siapapun yang meminta, ya, siapapun yang meminta, baik perorangan ataupun lembaga dengan mengisi form pengajuan informasi, maka kita wajib memenuhi. Contoh yang sudah diputuskan, misalnya ini, kita pendaftaran calon. Ini masih proses, tapi belum keputusan calon ini lolos atau tidak.
panjenengan minta informasi calonnya siapa, pasti kita tidak beri karena masih proses. Tapi kalau sudah ditetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat adalah pasangan ini, maka ini akan menjadi informasi serta-merta dan informasi setiap saat. Yang setiap saat ada orang meminta, kita harus berikan. Contoh visi misi pasangan calon. Visi misi pasangan calon itu adalah informasi yang sangat boleh dipublis karena masyarakat harus tahu. Maka kita sampaikan melalui website, melalui papan pengumuman KPU, melalui baliho-baliho. Itu untuk menginformasikan. Itu contohnya informasi begitu. Dan kita di KPU pun akan taat tentang undang-undang keterbukaan publik. Itu tergantung informasinya nanti. Jadi mekanismenya begini. Pengaju informasi mengajukan ke KPU ya, mengisi form atau bisa melalui EPPID. Tapi mohon maaf memang EPPID kadang-kadang sering trouble. Jadi EPPID itu cukup ngisi form di di elektroniknya ya. Itu tapi sering trouble. Kalau tidak langsung datang ke KPU ngisi data, misalnya ingin mengetahui perolehan suara pemilihan bupati 2013, itu bisa kita berikan. Itu langsung saja datang ke KPU. Kalau EPPID kita trouble langsung datang ke KPU saja. Cukup dengan membawa fotokopi KTP. Itu aja. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya spesial, ini saya mau menunjuk salah satu wanita satu-satunya yang mengikuti diskusi publik ini. Monggo Ibu Sugiyati, punya unek-unek apa ini? Curhat sesama wanita. Monggo. Tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lah berdiri gede orang. Perkenalkan, nama saya Bu Sugiyati. Saya asli awam dengan politik, Bu. Yang pertama saya titipkan kepada netizen dan medsos, ada titipan dari Bapak Kapolda Jawa Timur. Netizen Polda Jawa Timur, no hoax, no kebencian, no sara. Itu tolong diterapkan ke semua pengikut dan anak buahnya. Nggih, monggo diterapkan nanti. Yang kedua ini juga ada titipan dari beberapa orang. Sudah saya bilang tadi, saya awam dengan politik. Bunda, yang tertera di jalan itu, banner yang ada di semua jalan di Pasuruan ini, itu bannernya KPU, apa bannernya Ajib? Yang pertama. Yang kedua, Bunda, apa KPUD diperkenankan membuat ajakan seperti banner yang tertera di jalan-jalan sepanjang Kabupaten Pasuruan ini? Karena saya awam dengan politik, tidak tahu benar dengan yang namanya politik, jadi pertanyaan ini saya serahkan kepada jenengan. Cuman itu singkat banget pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini memang pertemuan ini pas ya sama waktunya. Beberapa saat yang lalu saya juga mendapat kiriman screenshot dari sebuah pertanyaan yang panjenengan sampaikan di Facebook kalau tidak salah itu. Jadi untuk banner-banner, ada banner spanduk, baliho, spanduk, umbul-umbul. Nanti pun ada leaflet, ada pamflet yang disebarkan oleh KPU. Ada dua jenis barang-barang itu Bapak Ibu. Ada dua jenis. Yang satu adalah jenis namanya APS, alat peraga sosialisasi. Yang satu namanya APK, alat peraga kampanye. Dari dua jenis ini sangat signifikan perbedaannya. Sebelum saya masuk jenis-jenis itu, saya masuk di peraturan KPU terkait kampanye dan sosialisasi. Kalau kita orang awam ngomong namanya kampanye dan sosialisasi itu seakan-akan sama, kan begitu ya. Tapi di PKPU itu sangat signifikan perbedaannya. Kalau sosialisasi adalah menyampaikan informasi terkait tahapan pemilu dengan tujuan meningkatkan partisipasi. Itu sosialisasi. Kalau kampanye menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan tujuan mempengaruhi pemilih. Ya, beda ya, jauh ya.
Yang satu meningkatkan partisipasi, itu sosialisasi. Yang satunya kampanye, itu adalah mempengaruhi pemilih. Jadi contoh misalnya, saya sosialisasi kue ini, saya sampaikan, ibu-ibu ini namanya kue lumpur dan lemper. Itu sosialisasi. Ini enak loh, dua-duanya ini enak loh, ini sosialisasi. Tapi kalau kampanye, ibu-ibu ini lumpur dan lemper. Oh jangan kalau makan lemper perutnya pasti sakit. Tapi kalau lumpur, wah pastilah. Ini untuk mempengaruhi supaya panjenengan milih lumpur. Kan begitu, itu kampanye. Inilah yang memang istilah di KPU yang kadangkala dimaknai oleh masyarakat tidak ada bedanya seakan-akan. Padahal di aturan KPU sangat berbeda. Itu pertama. Kemudian siapa yang boleh berkampanye, siapa yang boleh bersosialisasi. Yang boleh berkampanye menurut PKPU 4 tahun 2017 tentang kampanye adalah pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusung, tim relawan yang sudah didaftarkan di KPU, atau pihak lain yang sudah didaftarkan di KPU. Itu boleh kampanye. Kalau sosialisasi, siapa yang boleh sosialisasi? Semua warga masyarakat, semua kelompok lembaga, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, ataupun lembaga pendidikan, boleh menyampaikan sosialisasi. Kita boleh semua menyampaikan sosialisasi, termasuk KPU. Kalau KPU malah kewajiban, maka karena memiliki kewajiban sosialisasi, maka KPU melakukan sosialisasi dengan berbagai cara. Salah satunya tatap muka, kumpul dengan komunitas-komunitas, kemudian mengadakan namanya alat peraga sosialisasi. Berupa baliho, banner, spanduk, leaflet, pamflet, umbul-umbul. Panjenengan nanti keluar dari sini insya Allah bisa membedakan mana APK, mana APS. Yang APS adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi, informasinya harus berimbang. Contoh di balai desa ada banner spanduk kita, ya spanduk kita ada contoh pemberian suara sah, gambar suara-suara, dicoblos foto pasangan calon, dicoblos kolom kosong, imbang kan Pak ya? Nah itu berarti alat peraga sosialisasi. Kemudian ada lagi penyampaian baliho, penyampaian visi misi, tapi di bawahnya ada gambar pemberian suara sah tidak sah. Ada yang tanya, loh kok visi misinya ini hanya satu pasangan calon? Pertanyaannya, berapa pasangan calon di Kabupaten Pasuruan? 1. Berarti yang visi misi yang kita sosialisasikan berapa? 1. Berarti berimbang apa enggak? Berimbang ya, sudah. Tapi ini Bu, ada yang gambar pasangan calon, kemudian ada coblosannya, ada ajakan. Itu tapi ada tulisannya dicetak oleh KPU. Nah, itu Bapak Ibu namanya APK, alat peraga kampanye. Benarkah yang mencetak KPU? Benar. Loh, berarti KPU mengkampanyekan salah satu pasangan calon? Tidak, Ibu. KPU punya kewajiban berdasarkan PKPU 4 diperintahkan bahwasanya KPU memfasilitasi pasangan calon berupa pembuatan APK dan BK, berupa penyelenggaraan debat publik. Hanya karena pasangan calon di Pasuruan ini cuma 1, jadi yang dibuatkan APK ini 1. Nanti ini pun akan dipasang APK gubernur, 2 pasangan calon. Itu Ibu. Loh terus pasangan calon tidak nyetak sendiri, boleh mencetak sendiri, boleh menambah dengan mencetak sendiri dengan desain yang berbeda, boleh, asalkan ukurannya tidak boleh melebihi yang ditentukan KPU. Kalau baliho ukurannya 4x7, kalau spanduk ukurannya 1,5 x 7. Kalau umbul-umbul berapa meter ya? Saya lupa, 4 meter kali berapa gitu umbul-umbul itu. Jadi itu boleh, tetapi jumlahnya juga tidak boleh melebihi yang ditentukan KPU. Berapa jumlahnya?
maksimal 150% dari yang dicetak KPU. Kita mencetak baliho 5, nanti pasangan calon boleh menambah 7 maksimal. Ombol-ombol setiap kecamatan ada 20 APK yang isinya punyaannya pasangan calon. Nanti tim pasangan calon boleh menambah setiap kecamatan maksimal 30. Spanduk 2 setiap desa. Tim pasangan calon boleh menambah maksimal 3. Desainnya Bu, lah kok itu ada ajakan? Karena itu alat peraga kampanye, maka yang membuat desain adalah pasangan calon. Mulai dari tulisannya bagaimana, pilihan warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana, gambarnya siapa yang ditempel, itu terserah calon. Yang terpenting memenuhi aturan. Aturannya apa? Tidak boleh memasang foto gambar atau foto presiden, wakil presiden. Hanya boleh memasang foto pengurus partai politik calon. Kalau calon kan jelas ya, boleh menambahkan dengan foto pengurus partai politik. Itu. Jadi aturan-aturan itu yang ada dan KPU yang mencetak. Yang sekarang beredar di masyarakat, yang ada tulisannya dicetak KPU, berarti itu KPU yang mencetak. Nanti kalau calon tentunya tidak ada tulisannya itu. Kenapa kok harus diberi tulisan itu? Supaya bisa membedakan dalam hal pengawasan. Dihitung jumlahnya. Oh, yang dicetak KPU bener, berarti KPU jumlahnya pas, tidak melebihi. Calonnya lu kok lebih, panjenengan bisa melakukan menyampaikan laporan. Kan begitu. Supaya bisa membedakan. Itu saja. Jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk APK ya, alat peraga kampanye dan APS. Kalau APS itu kita pasang di balai desa boleh, kita pasang di kecamatan boleh. Tapi kalau APK ini nanti kita semua kan ikut menjadi pengawas ya. Nanti kalau ada pemasangan silahkan dilaporkan biar dilakukan proses pemindahan. Kalau APK tidak boleh di 4 tempat. Lembaga pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Kemudian menurut Perda dan aturan-aturan pemasangan itu tidak boleh dipaku di pohon, menghalangi orang menyeberang, dipasang melintang, itu kan aturan-aturan Perda yang ada. Jadi itu Bapak Ibu, monggo kalau ada kami persilakan. Monggo, ini sudah lebih terbuka. Ternyata semuanya itu ada aturannya, nggak langsung tuk 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 gitu ya. Monggo, tadi Kang Dola. Sudah tahu ya. Ini Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Sukseskan Pilkada serentak 2018. Itu menurut pandangan kami untuk suksesnya Pilkada itu minatnya masyarakat ke TPS. Nah, dengan kasus yang di Kabupaten Pasuruan ini karena satu calon, ketika kami kebetulan jadi petugas PDP, kami door to door itu minat masyarakat itu berkurang sekali. Kenapa? Masyarakat itu sudah tahu calonnya satu mungkin itu pasti jadi. Begitu. Canreng meturun ya, apa yang TPS oleh calon situ mata berarti. Itu ya. Sedangkan waktu kami ikut diptek ya di kantor kecamatan, petugas itu harus door to door dan sosialisasi ke masyarakat bahwa calonnya ini misalnya pasangannya apa? Gus Mujib dengan Gorisat dengan Gus Mujib dan satunya Bung Kosong. Pas itu disuruh sosialisasi menyampaikan seandainya calon ini yang menang jadi, seandainya Bung Kosong ini jadi akan ada pilihan lagi. Itu saya sudah sampaikan ke masyarakat, bahkan ke jamaah-jamaah yang lain. Itu saya tetap minat masyarakat tuh kekurang paham meskipun ditampilkan banner-banner itu uang awam sekali khususnya Lekobo, apalagi di pedalaman ya. Nah, itu nggak menghiraukan tentang itu wes. Seandainya gini, gimana untuk KPU langkah mensukseskan ini biar masyarakat itu tertarik ke TPS, TPS dengan langkah apa? Itu sebagai masukan dari saya, mungkin ada penambahan dana kepada setiap TPS untuk buat
doorpass atau payung-payung tadi enggak apa-apa, Bu. Nah, soalnya gini loh, kalau menurut kami sebagai petugas semakin sedikit ya enak nyantai, Bu. Nah, khawatir masyarakat kepeduliannya karena satu calon wes jadilah itu, Bu. Sekarang di masyarakat khususnya lah kok ini, Bu, terjadi seperti itu. Waktu apa itu? Pak Wes. Waktu sidang pleno setelah BPDP selesai kemudian tugas itu ada anggota polisi bilang gini, seandainya ada orang yang mengajak berkampanye tentang bumbung kosong, laporkan ke kami dari atasan. Langsung Pak, maaf Pak ya, Bapak bilang gitu ya, ketika kami BIMTEK untuk menyampaikan bumbung kosong, untuk menyampaikan calon, apa ada pertentangan Pak? Sedangkan di medsos atau di Warmos ini sudah mengeluarkan tentang berkampanye bumbung kosong di setiap pasar, tak lihatkan seperti itu. Oh iya tak Mas, iya Pak. Apa ada undang-undangnya dari polisi untuk melaporkan yang berkampanye bumbung kosong? Apa ada aturannya di KPU? Iya, tak tanya lagi kepada kepala, ya tanya lagi ke polisi, ke kepalanya gitu. Seandainya saya mau melaporkan ada orang dia punya dasar sendiri dari KPU, ya saya yang disalahkan nanti. Mungkin ini dari kami, Bu, gimana mantapkan masyarakat biar sukses pemilu ini. Usulan dari kami adanya door prize setiap TPS itu untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam pencoblosan. Terima kasih. Baik, ya terima kasih. Ini mungkin terinspirasi dengan souvenir yang diberikan Warmo ya. Baik, dikasih masukan kayak bakso gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wito Hartono dari moderator Warta Bromo untuk Facebooknya. Ada satu pertanyaan mungkin yang sudah diwakili oleh rekan saya ini dari Pak siapa? Pak Abdullah ya. Itu hampir sama, Bu ya. Itu untuk antusiasnya masyarakat untuk memilih atau datang ke TPS. Kalau namanya bumbung kosong sama dengan pasangan satu calon itu saya dulu pernah di BPS dan juga di Panwas. Saya rasa sulit, Bu, memang sulit. Saya pernah itu mengalami waktu itu. Yang kedua itu, apakah ada terobosan baru dari KPU? Misalkan contohnya seperti ini. Saya pernah melihat berita ini, entah itu di Kompas atau di mana itu, mengenai antusias masyarakat KPU-nya di sana. KPU-nya kalau tidak salah itu Rusia. Itu ada namanya itu untuk ajang selfie di depan TPS-nya TPS-nya masing-masing. Setiap daerah itu mendapatkan hadiah. Kalau tidak salah 2 juta itu. 2 juta yang terbaik itu 2 juta. Itu ada nggak terobosan dari KPU untuk mendatangkan pemilih-pemilih yang antusias yang hadir untuk memilih pasangan calon, terutama ini untuk Kabupaten Pasuruan karena ini bumbung kosong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai aturan kampanye mengenai bumbung kosong. Kita pernah memfilter masalah orang kampanye dengan bumbung kosong. Itu bahkan baju-baju kaosnya itu sudah disebar di seluruh pasar-pasar, entah itu saya lupa, nggak pernah ngontrol waktu itu. Nah, itu bagaimana aturan mainnya, sedangkan Ibu yang pernah memaparkan tadi mengenai hak untuk yang berkampanye itu dari tim suksesnya, dari pasangan calonnya dan lain sebagainya, itu tadi Ibu sudah kami tangkap untuk itu. Kemudian yang terakhir ini mungkin masalah perolehan sah untuk pemilih untuk bupati yang jadi, Bu. Setahu saya itu kan 50+1. Ya, untuk yang dua pasangan, minimal 2 pasangan calon. Nah, ini untuk yang satu calon, misalkan calon ini kan Gus Mujib sama Gus Irsad ini dengan bumbung kosong. Berapa persen untuk perolehan yang sah untuk menjadi bupati dan wakil? Mohon maaf, saya bukan tim suksesnya dari yang itu, hanya menyampaikan, nanti kita bisa menyampaikan di masyarakat lewat media sosial dan lain sebagainya. Saya rasa itu cukup dari saya untuk tindak lanjutnya. Monggo. Terima kasih. Menarik. Generasi selfie ya. Jadi kita juga mengikuti. Iya, tapi saya nggak bisa nih sama selfie ini ya.
Tapi saya sudah punya tukang fotonya di belakang itu, Mbak Nisa itu. Khusus itu. Oke, terima kasih, pertanyaannya menarik dan semakin masuk ini kita ke teknis, sangat luar biasa. Yang pertama tentang suksesnya pilkada terletak partisipasi. Iya, saya sepakat. Setidaknya ada tiga pilar mensukseskan pilkada. Yang pertama penyelenggara, yang kedua peserta, yang ketiga adalah pemilih. Penyelenggara itu KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya. Tidak akan bisa dikatakan sukses kalau KPU dan Bawaslu dan jajarannya ini tidak beres, kan begitu. Kemudian peserta itu dari calon. Bagaimana calon ini berupaya untuk meningkatkan elektabilitas, ini juga mempengaruhi kehadiran. Jadi kehadiran pemilih juga menentukan kesuksesan. TPS-nya ada, calonnya ada, tidak ada yang milih, nggak ada suara yang didapat, kan begitu. Saya sepakat. Nah, memang usul-usul adanya door prize ini bukan hanya pada saat calon tunggal. Dulu yang kita calonnya 6 tahun 2013 itu partisipasi kita itu 73%. Gitu. Nah, menjadi tantangan berat untuk KPU dalam pemilu sekarang ini peningkatan partisipasi. Dulu yang calonnya 6 itu loh, kan calon 6 ini semuanya kampanye. Setidaknya semua punya masa, kan begitu. 73. Nah, sekarang targetnya KPU RI partisipasi 77%. Sementara kita calon tunggal. Makanya akhirnya kita ini memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Saya sepakat dengan jenengan, waktu PPDB datang orang pada apatis semua. Banyak yang laporannya begitu. Wah sudah, calonnya satu aja sudah, berbagai pendapat, bla 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 dan seterusnya. Nah, tentunya di sini KPU melakukan terobosan-terobosan, salah satunya kita melakukan sosialisasi ini dengan berbagai kelompok-kelompok. Itu kita lakukan. Termasuk mungkin kalau dulu kita dengan ormas begitu ya. Sekarang ini kita sasar semua. Sudah. Kita juga nanti ada dengan kelompok teman-teman reggae. Ini tadi ketemu Mas Yoyo, kebetulan Mas Yoyo pengamen jalanan kumpulkan. Jadi banyak kelompok yang kita itu sasar. Tapi yang usulnya door prize itu saya sepakat itu bagus. Cuman kayaknya KPU tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Karena anggaran di KPU itu dasarnya ini adalah sudah ada pakemnya, apa yang boleh dianggarkan, apa yang boleh tidak. Jangan-jangan nanti kita beri door prize partisipasinya tinggi setelah itu KPU ini dikecek kabeh, lo kan begitu. Jadi itu. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah semacam ini. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Wito ini sempat juga menjadi pemikiran kita adakan lomba selfie pasca coblosan dengan menunjukkan jari yang sudah bertinta. Itu sudah masuk di dalam skenario kita. Skenario kita, tapi nanti kita masih belum kita itu kan, tapi itu masuk. Tapi kita tidak bisa di setiap TPS kemudian kita beri foto booth, enggak. Tapi itu bebas lah, pokoknya selfie yang menggambarkan bahwasanya dia sudah mencoblos, apakah di depan TPS. Kalau di dalam TPS kan enggak boleh. Apa di depan TPS atau seperti apa, menunjukkan jarinya atau seperti apa, itu insya Allah sudah menjadi pemikiran kita dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan lah. Itu salah satunya itu. Kemudian terkait tentang aturan kampanye seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada pihak-pihak yang boleh atau berwenang melakukan kampanye. Artinya di luar pihak itu kan tidak ada aturannya atau bisa dikatakan tidak berwenang, ilegal. Nah, kemudian kalau kemudian ada bumbu kosong atau kolom kosong atau perwakilan dari kolom kosong ini melakukan kampanye seperti apa? Nah, ini hubungannya dengan pasangan calon tunggal. Jadi pasangan calon tunggal, pemilu dengan satu pasangan calon, ini yang memiliki subjek hukum adalah pasangan calon. Maka yang difasilitasi oleh KPU adalah pasangan calon. Fasilitas berupa apa? Dibolehkannya kampanye, difasilitasi dengan APKBK, difasilitasi dengan debat publik. Nanti ada debatnya Pak, tapi tidak dengan siapa-siapa, hanya dengan panelis, istilahnya talk show, semacam talk show itu. Jadi itu difasilitasi hanya pasangan calon, karena yang memiliki subjek hukum adalah pasangan calon. Nah, kemudian kalau dulu aturannya kalau calonnya 2 itu kan 50% lebih, kan begitu. Bagaimana sekarang?
Sekarang itu pemilihan sekarang pilkada serentak berdasarkan Undang-Undang 10, berapapun calonnya, ya, kecuali yang pasangan tunggal ya. Ini yang selain pasangan tunggal, calonnya 3, 4, 5 dan seterusnya, apabila memperoleh suara terbanyak dinyatakan sudah sah menjadi pasangan calon terpilih. Tidak ada putaran 2. Kalau dulu kita 2013 kan masih ada putaran 2. Kalau tidak memenuhi 30% lebih maka ada putaran 2. Itu. Sekarang tidak ada putaran 2. Yang suaranya paling banyak itulah pemenangnya. Nah, untuk pasangan calon, pemilihan dengan satu pasangan calon ditetapkan, dikatakan pada PKPU bahwasanya dan undang-undang bahwasanya pemilihan dengan satu pasangan calon dinyatakan pasangan calon terpilih apabila memperoleh suara 50% lebih dari suara sah. Gampangannya misalnya pemilihnya yang hadir 100. Pasangan calon mendapatkan 51, berarti kan 50% lebih. Maka dinyatakan pasangan calon ini terpilih. Bahasanya begitu. Pasangan calon terpilih. Kalau sebaliknya dinyatakan pasangan calon tidak terpilih, bukan kolom kosong terpilih, bukan, tapi pasangan calon tidak terpilih. Kalau kemudian terjadi seperti itu, apa yang dilakukan? Nanti akan dilakukan pemilihan kembali pada periode berikutnya atau pada jadwal yang ditentukan KPU. Periode berikutnya yang paling dekat adalah 2020, tahun 2020. Nah, selama 2018 sampai 2020 seperti apa posisi pemerintahannya? Nanti akan diangkat penjabat istilahnya. Kalau terkenalnya sekarang PLT ya, penjabat yang angkat adalah Menteri Dalam Negeri melalui gubernur ya, diambilkan dari pejabat struktural ekselon minimal 2B. Itu seperti itu. Jadi ini bedanya begitu. Istilahnya saja berbeda. Kalau gubernur ini kan 2 pasangan calon. Kalau 2 pasangan calon, misalnya pasangan calon 1 suaranya terbanyak, maka dinyatakan pasangan calon 1 yang terpilih. Kalau pasangan calon 2 yang terbanyak, maka pasangan calon nomor 2 yang terpilih. Itu karena 2 pasangan calon. Kalau Kabupaten Pasuruan berbeda istilahnya. Jika mendapatkan 50% lebih pasangan calon, maka dinyatakan terpilih. Jika tidak, dinyatakan tidak terpilih. Itu. Jadi bedanya di situ. Itu ya. Ini substansi hukum memang yang kita bahas, dan untuk memahamkan kepada masyarakat seperti katanya Mas Dula tadi tidak mudah. Tidak mudah ini memahamkan masyarakat itu. Untuk pasangan calon tunggal ini sangat tidak mudah. Maka dari itu kami minta bantuan juga kepada teman-teman netizen, walaupun tidak melalui medsos. Kalau ketemu sama budenya, Pak D-nya, mbahnya atau siapa, monggo diberikan pemahaman. Karena yang menentukan pasangan calon ini terpilih atau tidak adalah suara sah. Untuk mendapatkan suara sah apa caranya? Yang pertama harus hadir di TPS. Kalau sudah hadir, gunakan hak pilih dengan benar. Bagaimana caranya? Di surat suara pasangan calon tunggal itu ada di atasnya tulisan coblos foto pasangan calon atau kolom kosong. Caranya begitu. Kalau memang mau memilih pasangan calon, ya coblos pasangan calon, foto pasangan calon. Kalau tidak setuju dengan pasangan calon, coblos kolom kosong. Karena dengan begitu suaranya sah. Tapi kalau dicoblos dua-duanya, suaranya tidak sah. Atau tidak dicoblos dua-duanya, suaranya tidak sah, wis ceketok gaul nang TPS ae, kemudian datang dibuka suara-suara dilipat lagi, tidak dicoblos, ya tidak sah. Itu nanti tidak menjadikan penentu terpilih atau tidaknya pasangan calon. Begitu. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana sih kita bisa mensukseskan pemilu. Ya begitu. Hadir di TPS, gunakan hak pilih dengan baik. Tapi sebelum berangkat ke TPS, ini pemilih cerdas itu harus mengenal dulu, visi misinya harus tahu dulu. Supaya pada saat di TPS sudah pasti, oh iya, misalnya gubernur kan pasangan calonnya 2, 1 dan 2. Milih yang mana di TPS tidak bingung. Kalau bingung nanti di TPS tidak pulang-pulang. Ini milih nomor 1 apa nomor 2.
Apalagi kalau sudah kena money politik. Aduh, mun setengah tongket, setengah orang seket, setengah bersih, beras pun peseh. Aduh, bingung kok. Pilih semana, bingung. Akhirnya berjuang, boy, apa beras uang, wah tambah soro. Jadi itu harus bebas juga dari money politik. Oh ya, ini saya informasikan teman-teman. Money politik itu untuk pemilu sekarang itu bisa terkena pasal pelanggaran administrasi yang bisa mendiskualifikasi calon. Jadi kalau calon menjanjikan atau memberikan imbalan sesuatu kepada pemilih untuk mengajak memilih atau tidak memilih, itu namanya money politik. Kalau menyebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan Pasuruan kan 24 kecamatan. Money politik ini terjadi di 13 kecamatan. Kalau ketahuan, dilaporkan, terbukti, maka bisa menggugurkan pasangan calon. Nah, ini eman ini. Kalau pasangan calonnya sudah unggul, ternyata ketahuan money politik digugurkan, wah eman. Makanya kita juga harus bisa mensosialisasikan, jangan sampai lah terjadi money politik. Bisa terjadi di satu desa, ya, satu desa, tapi menyebar di lebih dari separuh dusun yang ada atau efeknya lebih dari separuh itu boleh, bisa terjadi, kena juga. Jadi itu untuk langkah kita sebagai netizen, kita boleh tak apa kita antisipasi misalnya ada orang pada terjadi seperti itu kita Dicegah seperti itu ya? Ya, apa kita mencegah, apa kita tetap kita buat kita sendiri untuk kita laporkan apa gitu. Ya, money politik itu yang memberi dan yang menerima bisa kena, ya kan, kena pidana, bisa kena pidana. Itu boleh kita sebarkan. Jangan nanti kita menerima, lah saya menerima saja. Enggak, memberi dan menerima itu kena dua-duanya. Maka kami setelah melaporkan itu akan ada nanti ada serangan lah kepada diri kami itu apa ada payung hukumnya nanti. Perlindungan ya. Nah, kalau berbicara money politik itu kan nanti ada, kalau undang-undang di pemilu itu namanya pelanggaran administrasi, ya kan? Tapi kemudian kalau kemudian ada ancaman atau apa, nanti bisa masuk ke pidana, kan begitu. Tentunya bagi pelapor itu kan harus disertai dengan bukti, saksi, kejadian. Ada tiga unsur, ada saksi, ada kejadian. Nah, kemudian apakah pelapor ini akan mendapatkan perlindungan saksi? Kalau memang merasa terancam, bisa mengajukan ke kepolisian untuk mendapatkan perlindungan saksi. Itu jelas seperti itu. Ini pasti, karena kalau berbicara ada ancam mengancam, maka ranahnya bisa masuk pidana. Jadi itu. Baik, terima kasih. Saya kira cukup, dan mungkin terakhir, Bu Titin, terakhir kepada teman-teman, seperti apa? Oke, cukup ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya kira sudah jelas. Sudah jelas. Yang terakhir kepada teman-teman netizen, tentunya teman-teman ini adalah termasuk salah satu ujung tombak kesuksesan pemilu, karena teman-teman ini memiliki peluang besar untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, untuk mencerdaskan masyarakat dalam mengenal pemilu, apakah pemilihan gubernur ataupun pemilihan bupati. Untuk itu saya berharap mari teman-teman kita bangun pemilu ini dengan menyampaikan informasi-informasi positif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Ajaklah masyarakat untuk hadir di TPS menggunakan hak pilihnya tanggal 27 Juni tahun 2018, harinya hari Rabu, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dan memilih bupati dan wakil bupati Pasuruan, karena suaramu masa depanmu. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya dong untuk Ibu Titin. Jadi terakhir teman-teman, kita sebagai netizen yang baik, nah kita juga harus mensosialisasikan ini yang positif, yang baik. Silahkan di-share saja, dipersilakan. Bagaimana tadi Bu Titin memaparkan bahwa ini pemilu kita tetap harus memilih karena masa depan untuk 5 tahun ke depan ada di tangan. Baik, mungkin cukup Maya undur diri, dan jangan lupa buat yang hadir bisa selfie atau mengabadikan
momen saat di panggung ini dengan latar belakang backdropnya atau saat diskusi berlangsung, dan bisa langsung diupload, bikin story ataupun langsung diupload di Instagram, diupload di Facebook dengan menandai warta Bromo. Dipersilahkan, nanti bisa mendapatkan 3 souvenir cantik. Maya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Genta dan Prilly. Ini pasangan kedua ya. Lucu ya. Terima kasih buat Kakak Maya. Sekali lagi tepuk tangan buat Kakak Maya Maya. dan Ibu Lis ya. Ibu Lis ya. Ibu siapa? Tuh Ibu Titin. Bu Lis. Ya, kesalahan hanya milik saya ya, dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Maaf. Oke. Kita lagi dicap. Santai-santai sih mang kok. Karena tadi kayaknya tegang-tegang Sing banget nonton ya. yo gak ngerti kok yang menang ini yo. Ngerti sebenarnya dia itu nyimak. Nyimak lagi wis ngalami sing. Ya boleh iki saiki. Kalau sekarang itu kita apa namanya? Kasih hadiah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang maju aja ke depan gimana? Maju ya. Aku jadi kepingin kita orang ganteng-ganteng Iya nih, kalau dilihat dari tambah dekat, aduh kumisnya. Kumisnya, senyumnya. Sangat memesona. Pasang telinga baik-baik untuk ibu yang paling cantik sendirian di sini. Tapi ada saya juga, tapi cantikan saya. Dan bapak-bapaknya dan juga teman-teman yang hadir di sini. Pertanyaannya, apa ya pertanyaannya? Aduh kalau itu kegampangan ya. Pertanyaannya yaitu siapa nama Ketua Komisioner Kabupaten Pasuruan? Ini pertanyaannya siapa yang buat ya? Jangan salahkan saya. Komisioner KPU. Siapakah? Siapakah nama Ketua Komisioner KPU? Oh. TikTok. Ada yang jawab. Waduh, bapaknya jangan Pak, nanti udah dapat yang istri pertama. Monggo mbaknya. Mbaknya itu mau jawab ya? Oh iya, mungkin ini ada kesalahan. Oh, jadi ini maksudnya tuh nama bapak yang itu loh. Yang sangat gagah itu ya. Yang pakai baju hijau. Siapa namanya? Siapa yang tahu di sini para hadirin? Ya mbaknya itu tahu katanya. Masnya ini loh. Oh masnya, dari tadi nggak mau perkenalkan diri, monggo mas. Nama saya Berdiri mas, dari berdiri. Cacar. Pertanyaan bisa diulang? Oke, nggak nyimak masnya ini ya. Siapa nama dari bapak yang itu loh mas? Siapa? Oh, Bapak Winarno. Oh aduh, benar apa enggak? Bapak siapa? Bapak bukan. Ya benar bukan? Ya benar Bapak Winarno tapi kurang panjang dikit. Pak Winarno. Bapak Winarno gitu ya. Oh ya. Hah? Udah masnya nggak bisa? Nggak bisa. Aku aja sing nakoni arek-arek iki wis. Kamu kurang jelas iku sama Iya, yang jelas. mungkin saya ngeblank karena banyak orang ganteng-ganteng di sini ya. Tak baleni ae wis ya. Benar, dibaleni lagi yang jelas gimana Mas Genta? Siapa nama Ketua Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan? Ngono lho. Yang A Winaryo Sujoko, yang B Cak Lontong. Nah, iki. Mas dibaleni sik tekan ndi iki ya? Arek nom-noman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Komari, biasa dipanggil Komeng, dari MTMA Pasuruan. Jawabannya yang A, Bapak Sunaryo Winoto. Bapak Sunaryo Sujoko. Yang lain karena udah ini loh, masih nih.
tak baleni sih soalnya ya. Dibaleni lagi. Siapa nama ketua komisioner KPU Kabupaten Pasuruan? Yang A. Winaryo Sujoko. Yang B. Cak Lompong. Halo, nama saya Muhammad Farid dari Pandaan. Jawabannya yang A. Winaryo Sujoko. Gimana, bener? Oke, masih bener. Ya. Maju aja. Oh, kalau maju nggak bisa ini. Gini aja. Ya Mas, sama lihat ke kameranya. Mas ya, lihat ke kameranya. Terima kasih. Aku menang ya tak apa. Soalnya aku koyo kok iki. Awakmu wis rada pegel kok, wis aku ngono pekaya. Udah lelah iki. Ngeblank. Kapan pemilihan umum yang dilakukan? Dilakukan siapa? Pemilu kabupaten, Pak. Monggo diperkenalkan. Perkenalkan lagi, saya Ahmad Maskur dari Korcam Gempol. Jawabannya 27 Juni pas hari Rabu 2018. Kurang aja sih, kurang lengkap ya Mas, tapi benar dilengkapi. Mana hadiahnya Mas Irul? Aduh, bener banget ini. Bener banget. Tepuk tangan buat Bapak yang udah jawabnya benar. Waduh, udah banyak ya pertanyaan demi pertanyaan dan juga hadiahnya udah, hadiahnya tinggal satu, mungkin dari nah iya ya, buat yang nyanyi itu udah siap kayaknya mau nyanyi. Waduh, Ya, udah suara gitarnya udah, aja ya. alunan lagunya udah dipetik sama bintang tamu kita yaitu Bapak Jojo Fales. Kalau Indonesia punya Iwan Fales, kita juga punya Jojo Fales. Sambil hadirin yang terhormat, sambil menikmati makanan yang sudah dipersediakan, monggo sambil menikmati lagu yang enak banget dari Pak Jojo Fales. Kepada Pak Jojo kami silakan. Beri tepuk tangan. Di mana lihatlah hari berganti, namun tiada seindah datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk hayat tercinta, dan ku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Hanya dalam mimpi. Rajane. Monggo yang nyumbang, ayo sing wani arek nom-nom sing wani maju tak tantang. Mantap.
Nyala dulu ya. Nah, ini tadi kan kita ada lomba foto, upload foto dengan background kita, dan kita sudah menentukan pemenang yang sesuai dengan ketentuan kita. Jadi langsung kita umumkan sekarang, yaitu selamat kepada akun Instagram @ketemudigunung. Siapa ini? Waduh, Mas siapa Mas berkumis ya? Kakak. Hadiahnya spesial ya, bagus banget. buat main kakak kan ini. karena tadi juga musim hujan masnya, gerimis-gerimis melanda. Ini ada yang foto saya. Berdiri dong. Berdiri Mas, difoto dulu dong. Biar kita nggak ketemu di gunung aja. Yuk. Kita mau dimulai dong katanya. Cie, Kak Prilly. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbau dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Oh, oh, Indonesia, nada laguku, simfoni pantaku, selaras dengan simponimu. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Oh, oh, yeah. Biarpun bumi bergoncang, Kau tetap Indonesiaku. kau tetap Pasuruanku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun tetap kebun kurmaku. Wah. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe anda, malam anda denganmu.
enak sekali. Beri tepuk tangan buat Mas Jojo Fales. Tes 1 2 3. Ada oh Yoyo, iya Mas Yoyo. Maaf ya. Tuh sumbang. Tagnya. Ada. Cek mesra antara KPU dengan netizen. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang diam-diam menepi, burung camar terbang bermain di dengungan air. Suara ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara kita mengarutkan melodi tentang kita. Ada hati membara bersatu. Untuk para hadirin jangan beranjak dulu dari tempat tidur. Tempat duduk sampai tempat tidur ya. Nah, karena nanti akan ada foto bersama buat kenang-kenangan kita. Sekali lagi buat para hadirin yang terhormat, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena akan ada foto bareng bersama kita buat kenang-kenangan ya. Stay aja di sini. Kalau nggak mau jiwaku tentram di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara kita mengalunkan melodi tentang kita. Ada hati membara bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, jangan telah kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Jangan selalu hatiku damai, jiwaku tetap di sampingmu, di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tetap bersamamu. Terima kasih. ya terima kasih nanti. Ada yang buahnya ya Pak ya.
bersamamu. Tepuk tangan dong. Monggo buat semuanya bisa merapat karena yuk kita foto bareng buat kenang-kenangan. Monggo mas-masnya berdiri kita foto bareng, yuk. Ya ada tak lagu itu. Sambil mendengarkan lagu kita sambil foto. Monggo masnya bisa berdiri kita foto bareng. Harta berlimpah, orang memanggilku bos tesaku. Ya. Toko papan atas jalannya asik. Kita foto bareng di depan. Monggo mas, kita foto di sana. Wajahku ganteng, barang sifat sekali lirik. Monggo untuk body tim KPU kita bisa foto bareng Bu. Jangan lupa saja yang penting aku senang, aku memperketat orang susah karena aku yang penting asik dan dari lagi asik. Karena omong keadilan sarapan pagiku. Asik tipu-tipu, kami dan upati, oh jatuhnya. Paling kelas dari, paling kelas tolo, itu kan tongsam. Mas-masnya, ayo mas, cepat kita foto bareng di sana. Mas yang pakai baju, ayo mas, monggo foto bareng. Ayo mas, kita foto di depan bareng-bareng buat kenangan. Asik-asik itu. Namaku Bento, rumah asik, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos asakun. Toko papan atas jalannya asik. Wajahku ganteng, banyak sifat, sekali lirik oke tiada. Bisnisku menjaga, jagalah saja yang penting aku senang. Aku menang mencetak orang susah karena aku yang penting asik, jangan lagi asik. Otak bermarah, omong keadilan sarapan pagiku. Asik tipu-tipu, kami dan pergi, oh jagonya. Mari jalan dari, mari jalan coro, kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku, sambut tiga kali namaku, Beto-Beto asik. Kita adalah saudara dari rahim ibu berkulit. Diterparai gelombang di basah dan jalan. Kami kedua MC mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman netizen dan juga para hadirin yang sudah datang pada acara di sore hari ini, tepatnya di Wisata Kebun Kurma Sukoharjo Kabupaten Pasuruan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penghibur dan juga para netizen yang sangat berpartisipasi dan para komunitas. Terima kasih. Terima kasih, dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri pada air yang sama, kita berjanji
Indonesia, Indonesia, Indonesia. Oh, 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 oh. Barang mau packing. Jangan terlupakan. Aku bukan pria. Oke, mantap. Kini kau mengungkapkan siapakah dirimu yang mengaku kekasihmu itu. Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, kau berada dengan siapa? Aku tak bisa memahami. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata pengakuan membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Selalu terungkapkan, benarkah kini dia wanita yang ku kenal hatinya? Tak bisa memahami. Aku lelaki tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kemaluan membuat kita luka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Selalu terungkapkan, benarkah ini dia wanita yang ku kenal hatinya? Aku tak bisa memahami. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kemaluan membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan.
tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Selalu terungkapkan, benarkah ini dia wanita yang ku kenal hatinya? Aku tak bisa memahami. Akulah lagi tak mungkin menerimamu bila ternyata paman tua membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Selalu terungkapkan, benarkah ini dia wanita yang ku kenal hatinya? Aku tak bisa memahami. Detik piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam. Saat datang rintik hujan bersama sebuah yang pernah terlupakan. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Seribu kata menggoda, seribu sasah di depan mata, seperti menjelma waktu aku tetap. Kamu berimu dosa, oh maafkanlah. Rasa sesak di dasar hati, dia tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Benar ku mencoba untuk sembunyi, namun selalu tetap mengikuti. Rasa sesak di dalam hati, dia tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun selalu tetap mengikuti. Ribuan film jalan kau tempuh lewat di hutan untuk aku
aku anakmu. Ibuku selesai seperti udara kasihan kau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuan sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa balik sekujur tubuh, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ribuan kilo kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tanpa kaki, penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasihan kau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuh, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu,